Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini juga. Dan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik karena berhubungan dengan Real Madrid, teman-teman. Ya, untuk pembahasan kita untuk hari ini yaitu awalnya ingin pertahankan Xabi Alonso, putuskan depak pemain ini di Real Madrid, teman-teman. Apakah itu dan siapakah dia? Mari kita bahas. Dari beberapa berita olahraga yang beredar juga bahwa Xabi Alonso membuat sebuah keputusan yang sangat mengejutkan terkait masa depan Rodrigo, yaitu pelatih baru Real Madrid yang dikabarkan telah memutuskan untuk melepaskan penyerang Brazil itu di bursa transfer pada musim panas ini. Untuk sebenarnya situasi Rodrigo di Santiago Bernabeu yaitu memang sudah dipertanyakan sejak lama, baik itu dari kedatangan Mbappe, yaitu semakin mempersulit peluangnya untuk bermain secara reguler. Meskipun sempat menyatakan Rodrigo masih masuk ke dalam rencana lewat konversi pers beberapa waktu yang lalu, yaitu adalah Alonso ternyata berubah pikiran. Menurut dari beberapa berita olahraga yang beredar juga, bahwa Alonso kini memutuskan untuk mengizinkan Rodrigo meninggalkan Los Blancos. Berikut penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu adalah performanya belum maksimal tentunya, yaitu dari laporan juga tersebut dia telah mengungkapkan beberapa alasan dikabarkan sebuah keputusan Alonso, baik itu dari faktor utama adalah performa Rodrigo yang dinilai belum memuaskan. Baik Alonso sendiri dikabarkan kesulitan menemukan posisi yang sangat kuat tentunya ideal untuk Rodrigo sendiri. Meskipun bisa bermain di beberapa posisi penyerang, baik itu dari penyerang usia 23 tahun, itu dinilai tidak konsisten di posisi manapun. Itulah mengapa alasan Alonso melihat Rodrigo sebagai pemain ya purpose di skuad Los Blancos tersebut. Yaitu masalah tentunya komitmen permainan tentunya. Yaitu selain faktor dari teknis, yaitu masalah perilaku juga menjadi faktor penimbangan Alonso, yaitu Rodrigo dan agennya yaitu diketahui telah melakukan pembicaraan dengan klub Eropa tentunya, yaitu tanpa sepengetahuan dari manajemen klub tersebut. Yaitu siap ini dianggap dia telah menunjukkan kurangnya komitmen Rodrigo terhadap Real Madrid pada saat ini. Dan Alonso sendiri yang menyukai status ini yaitu kemudian ya meminta untuk manajemennya untuk melepaskan sang pemain tersebut tentunya. Yaitu Tottenham jadi tujuan. Apakah benar ya? Sekarang kita bahas juga di sini. Itu kabarnya Rodrigo sudah berada di ambang kepindahan ke Premier League juga, dan dia dikabarkan akan bergabung dengan Tottenham yaitu sebagai pengganti pemain yang lama juga, dan kemungkinan akan meninggalkan klub tersebut tentunya. Itu adalah pembahasan yang sangat menarik sekali ya teman-teman ya, karena pemain yang jarang bermain ya tentunya sering di bangku cadangan juga. Karena itu mungkin Alonso melepasnya juga ke beberapa klub lain yang mungkin berminat terhadap Rodrigo juga teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah pembahasan kita untuk yang berikutnya, yaitu adalah Demi Rafut bisa didaftarkan Barcelona, memutuskan kontrak Oriol Romeu teman-teman. Itu pembahasan kita juga dan akan kita bahas secara singkat dan padat saja untuk hari ini. Barcelona dikabarkan telah mencapai sebuah kesepakatan untuk memutuskan kontrak gelandang Oriol tersebut, baik itu dari keputusan yang diambil setelah pelatih Hansi Flick, yaitu dia telah menyatakan bahwa pemain yang berusia 33 tahun tersebut tidak masuk dalam sebuah rencana untuk mulai mendatangkan tersebut. Baik itu hal yang tidak disertakan dalam tur pramusim Barcelona versus Jepang dan Korea Selatan, yaitu langkah ini menjadi sinyal yang jelas bahwa masa depannya tidak lama lagi bersama klub raksasa Katalunan tersebut. Barcelona kini tengah dalam proses negosiasi dengan Romeu, yaitu untuk menyelesaikan detail pemutusan kontrak tersebut, baik itu klub yang bersedia melepas pemain tersebut tanpa memungut biaya
transfer sama sekali, teman-teman. Baik itu dari sebuah keputusan ini memang ya bagian dari upaya mereka juga tentunya, yaitu Barcelona untuk mengosongkan daftar pemain guna mendaftarkan rekrutan baru tentunya Joan Garcia dan Marcus Rashford, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah beberapa pemutusan kontrak dari Romeo diperkirakan akan diselesaikan dalam beberapa waktu ke depannya juga. Baik itu posisi Romeo di mata Hansi Flick tersebut. Ya, tentunya Hansi Flick telah memberikan jelas ya kepada Romeo tentang bahwa dirinya tidak diperhitungkan untuk musim 2024-2025 tersebut. Pelatih asal Jerman itu secara langsung mengomunikasikan sebuah keputusan tersebut kepada gelandang veteran tersebut. Sementara itu, skuad utama Barcelona yaitu menjalani tur pramusim Asia di Romeo, menjalani latihan individual di klub, baik itu dari latihan juga, baik itu pemain yang bergabung dengan Barcelona pada tahun 2023, itu tetap profesional meskipun mengetahui masa depannya tidak menentu tentunya. Baik, untuk yang berikutnya adalah sikap yang profesional, baik itu dari Romeo sendiri, yaitu selama periode itu tidak pasti mendapatkan apresiasi pada petinggi klub, dan manajemen Barcelona mengakui bahwa dedikasi pemain tersebut meskipun berada dalam situasi yang kurang nyaman, yaitu pada proses negosiasi dan rencana pemutusan kontrak tersebut mungkin akan terjadi. Yaitu Barcelona dan Romeo ya saat ini masih dalam negosiasi yang sangat ketat sekali untuk menemukan detail pemutusan kontrak tersebut, yaitu kedua tim adalah beberapa pihak yang berupaya mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Baik itu dari memberikan sebuah keputusan yang sangat penuh kepada Romeo untuk mencari klub baru tanpa meminta sebuah kompetensi finansial tersebut. Langkah ini juga menunjukkan sebuah keseriusan Barcelona untuk segera menyelesaikan kasus pemain yang tidak masuk ke dalam rencana pelatih tersebut. Baik itu dari terminasi kontrak dan akan segera diselesaikan bagi Romeo menemukan klub baru yang sesuai, baik itu dari proses diperkirakan akan rampung sebelum bursa transfer musim panas berakhir pada awal September ini. Yaitu minat klub dan masa depan Romeo sendiri yaitu adalah baik itu dari Real Oviedo dan Girona menjadi klub kedua yang menunjukkan minat yang serius untuk merekrut jasa Romeo tersebut tentunya. Dan kedua tim tersebut telah melakukan pendekatan untuk membahas sebuah kemungkinan kedatangan gelandang yang berpengalaman itu. Baik itu dari Romeo sendiri yaitu tengah mempertimbangkan bagaimana opsi yang tersedia tentunya untuk melanjutkan karirnya tersebut. Baik itu dari pemain yang membela Chelsea dan Southampton, dan ia juga memperiode baik itu 2 tahun yang sangat mengecewakan di Barcelona. Begitu kesepakatan dengan klub baru sudah tercapai nantinya teman-teman, baik itu dari Barcelona akan segera menyelesaikan terminasi baik itu kontrak secara mutual dan langkah yang akan memungkinkan Romeo bergabung dengan tim barunya sebagai pemain bebas transfer teman-teman semuanya. Dan yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen untuk hiburan untuk hari ini. Jika pembahasan ini sangat menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Baik, untuk pembahasan kita yang berikutnya yaitu adalah Messi hingga Ter Stegen, yaitu ketika bintang Barcelona bentrok dengan petinggi klub. Ya, apakah rumor ini benar ataupun tidak? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja. Dari beberapa berita olahraga yang beredar juga bahwa kisruh mulai dikabarkan akan muncul antara Max ter Stegen dan petinggi Barcelona. Kiper asal Jerman tersebut kecewa dengan sikap klub dalam pembicaraan terkait kontrak barunya tersebut. Namun Ter Stegen bukan hanya pemain pertama yang berselisih dengan manajemen Barcelona. Klub raksasa La Liga itu memberikan mereka sejarah yang sangat panjang terkait konflik internal pada bintang tersebut. Yaitu ruang rapat Barcelona kerap dipenuhi drama yang ketegangan antara pemain dan petinggi klub. Konflik seperti sering bocor ke media sebelum akhirnya mencuat menjadi pemberitahuan yang sangat besar teman-teman ya. Apakah itu informasi berita yang sangat besar juga?
Dan mulai dari Lionel Messi hingga Neymar, banyak pemain besar yang pernah merasakan panasnya hubungan dengan dewan klub tersebut. Setiap kasus selalu menyimpan cerita yang menegangkan sekali. Berikut 6 pemain Barcelona yang pernah mengalami hal buruk dengan pihak manajemen klub sendiri. Yaitu untuk pertama jatuh kepada Marc-Andre ter Stegen. Yaitu pemain ini adalah di Barcelona sedang berada di ujung tanduk juga, baik itu dari klub yang ingin menyingkirkannya demi memangkas gaji besar yang selama ini ia terima. Untuk urutan kedua yaitu jatuh kepada Samuel Eto'o tentunya. Untuk pemain ini adalah awalnya menolak hengkang dari Pep Guardiola juga, dan ia ingin melepaskan pada musim panas 2008 yang lalu. Untuk urutan ketiga yaitu jatuh kepada Neymar. Untuk keputusan Neymar hengkang ke PSG dengan harga 222 juta euro jadi pukulan besar bagi Barcelona. Josep Maria tentunya menyebut cara Neymar meninggalkan klub sangat tidak elegan dan tidak sesuai dengan etika pemain Barcelona. Untuk urutan keempat yaitu jatuh kepada Ousmane Dembele tentunya. Untuk pemain ini yaitu secara terbuka mengakui bahwa Barcelona ingin menjualnya baik itu pada musim 2021-2022 yang lalu. Untuk 2 penawaran kontrak telah diberikan, salah satunya yaitu datang dari klub Inggris, namun sang pemain menolak semuanya. Untuk urutan kelima yaitu jatuh kepada Luis Suarez tentunya. Untuk selama berseragam di Barcelona, Luis Suarez telah mencatatkan 195 gol dan 113 assist dalam 283 laga, sebuah rekor yang sangat luar biasa, dan ia menyatakan banyak trofi juga, termasuk di La Liga dan Liga Champions, itu serta mematahkan dominasi Messi juga, Ronaldo dalam persaingan top skor juga teman-teman. Untuk urutan ke-6 yaitu jatuh kepada Lionel Messi. Untuk Lionel Messi tanpa ragu menyebutkan Barcelona kehilangan arah di bawah Josep Maria, dan ia merasa klub tak memiliki rencana yang serius dan dipimpin tanpa visi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga juga untuk hari ini ya. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja tentunya. Dan semuanya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Itu adalah merupakan poin penting yang perlu diingat. Ya, untuk pembahasan yang menarik lainnya jangan lupa teman-teman nantikan untuk di channel ini terus. Yaitu yang akan kita bahas untuk yang berita yang berikutnya adalah pembahasan yang sangat menarik tentunya adalah 17 pemain incaran Manchester United yang gagal mendarat di Old Trafford. Itu pembahasan kita mungkin yang untuk pembahasan yang berikutnya juga. Itu teman-teman, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.